Halo semuanya, salam kenal, nama aku Kintan. Dan pada kesempatan hari ini aku bakalan bikin video yang isinya cerita-cerita lagi tentang kehidupanku selama kuliah psikologi. Nah, kalau teman-teman belum lihat video aku yang pertama banget, aku bakalan ngasih tahu teman-teman kalau aku ini dulu kuliah psikologi di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk tema hari ini aku bakalan bahas spesifik tentang mata kuliah yang paling aku suka. Kita langsung aja bahas tentang mata kuliah favoritku. Nah, jadi gini teman-teman, kalau nanti teman-teman kuliah psikologi atau mungkin kuliah pada umumnya ya, akan ada mata kuliah yang sifatnya wajib, terus juga ada sifatnya yang pilihan wajib, dan ada mata kuliah yang benar-benar pilihan alias bebas mau diambil atau enggak. Nah, kalau mata kuliah favoritku ini sebenarnya masuk ke kategori mata kuliah pilihan gitu. Jadi sebenarnya ada teman-teman sesama anak psikologi di fakultasku juga yang nggak pernah ngambil mata kuliah ini atau juga ngambil di semester berapa, pokoknya bebas lah gitu. Kalau aku pribadi dari awal emang tertarik banget sama mata kuliah ini. Mata kuliahnya apa sih gitu. Jadi aku suka banget itu adalah psikologi, perkawinan, dan keluarga. Nah, teman-teman mungkin pernah denger ya gitu, atau mungkin nggak pernah denger. Jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya mata kuliah yang apa ya, kalau boleh dibilang mata kuliah yang menyenangkan, nggak terlalu berat kalau menurut aku, dan topiknya tuh relatable gitu karena bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sendiri. Nah, apa sih kira-kira yang dipelajari dalam psikologi perkawinan dan keluarga gitu? Sebenarnya yang dipelajari itu juga macem-macem banget ya. Tapi terutama adalah yang aku inget banget itu kita belajar untuk bisa mencari kembali makna dari sebuah pernikahan, bedanya dengan perkawinan, dan juga bagaimana kita membentuk sebuah keluarga yang berfungsi secara baik gitu. Kenapa penting untuk dipelajari? Karena gini teman-teman, kalau kita bahas secara teori ya, aku ngambil teori dari Bronfenbrenner. Dia ini ahli psikologi dari Amerika yang dia punya teori tentang bagaimana dimensi lingkungan ini bisa mempengaruhi kepribadian atau perilaku seseorang gitu. Terutama konteksnya biasanya anak ya. Dimensi lingkungannya ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau teman-teman misalnya searching nih, dia bentuknya tuh kayak ada satu lingkaran kecil, terus ada lingkaran lagi di luarnya, lingkaran lagi, dan lingkaran lagi yang semakin besar. Nah, di sini tuh menggambarkan lingkungan mana yang paling dekat pengaruhnya dengan seorang anak atau individu gitu. Nah, lingkungan yang paling kecil ini, yang paling dekat dan paling memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seseorang ini adalah mikrosistem. Keluarga itu termasuk di dalam lingkungan mikro ini gitu. Lingkungan yang akan secara langsung dihadapi oleh anak dan memberikan pengaruh yang sangat signifikan gitu. Itulah kenapa pentingnya kita tuh punya ilmu ketika kita membentuk suatu keluarga gitu. Dan bagaimana kita membentuk suatu keluarga itu dibentuk melalui pernikahan gitu. Pastinya diawali dengan ada 2 orang yang mengikat janji sehidup semati, lalu memang dilegalkan segala macamnya gitu, termasuk kepemilikan anak yang nanti akan membentuk sebuah keluarga. Dan ini ya teman-teman, aku ingat banget kenapa aku sangat ingat dan tertarik dengan mata kuliah ini adalah karena dosen aku bilang kalau selama hidup tuh kita biasanya lupa untuk belajar atau mencari ilmu di hal-hal yang kayaknya kita tinggal ikut alurnya aja gitu. Kayak biasanya kita mau masuk ke kuliah, itu kan belajar dulu ya, misalnya les SBM dan lain sebagainya gitu. Tapi itu jarang orang yang berpikiran untuk, oh aku mau nikah, aku harus punya ilmunya, atau aku mau punya anak, nanti aku harus ngerti deh ilmu parenting yang benar gitu. Biasanya masih awareness-nya masih kecil ya dibandingkan dengan belajar yang lain, misalnya belajar gitar gitu. Dan itulah salah satu alasan kenapa aku mengambil kelas tersebut dan kenapa aku benar-benar suka ngejalaninnya gitu. Dan satu hal lagi, kayak di psikologi perkawinan dan keluarga ini tuh juga pernah dibahas tentang konsep marriage box
atau kotak pernikahan. Jadi marriage box ini intinya adalah mengingatkan kita bahwa marriage itu bukan kita mengambil sesuatu dari marriage, bukan kita kayak berharap bahwa dengan menikah kita akan mendapatkan cinta, hidupnya lebih stable, lebih bahagia dan lain sebagainya, tapi justru kita yang memberikan hal tersebut ke dalam pernikahan gitu. Jadi pernikahan tuh dianggap atau diibaratkan sebagai kotak kosong yang kita isi, bukan kotak yang ada isinya terus kita ambil gitu. Jadi kalau kita mau pernikahan yang bahagia, yang penuh cinta, yang penuh dengan keharmonisan, ya kita yang harus mengisinya sendiri gitu. Dan itu adalah suatu konsep yang aku temukan dan aku pelajari di mata kuliah perkawinan dan keluarga. Gitu teman-teman. Kalau nanti misalnya teman-teman tertarik juga atau pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa aja cari mungkin artikelnya atau jurnalnya atau bacaannya di internet juga banyak banget, atau baca aja bukunya gitu. Karena ada juga kok buku yang membahas tentang psikologi pernikahan, perkawinan, dan keluarga gitu. Dan kalaupun teman-teman akhirnya nggak pengen, misalnya nggak jadi deh aku nggak jadi ambil psikologi atau gimana, perlu juga sih untuk dibaca gitu. Jadi boleh juga untuk teman-teman baca sendiri atau direkomendasikan ke orang-orang lain di sekitar teman-teman, karena memang ilmunya sangat penting, sangat menarik, dan menurut aku perlulah setidaknya sekali gitu untuk dibaca dan dipahami supaya ya punya kehidupan yang lebih baik, terutama dalam konteks menikah dan berkeluarga gitu. Nah, gitu aja sebenarnya ya teman-teman. Kayak di sini sebenarnya memang aku niatnya hanya untuk memancing juga ketertarikan teman-teman untuk mempelajari psikologi dengan menceritakan mata kuliah yang paling aku suka. Jadi kalau teman-teman memang tertarik, boleh juga komen di bawah misalnya tanya-tanya lebih lanjut, atau misalnya teman-teman pengen cerita kalau udah pernah baca tentang psikologi perkawinan dan keluarga, atau misalnya teman-teman mau sharing apapun ya, boleh juga pokoknya komen di bawah gitu. Udah sekian aja videonya, singkat aja untuk memicu ketertarikan teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk lihat konten-konten lainnya, dan boleh juga tulis komen di bawah. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau misalnya informasi yang kurang tersampaikan dengan baik. Semoga teman-teman masih semangat untuk belajar psikologi dan mencari tahu tentang dunia psikologi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!